Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, itu hidupkan budaya amar ma'ruf nahi munkar di keluarga. Karena budaya tanasuh, saling menasehati di keluarga, selain itu tanda itu keluarga yang betul-betul Islam. Dari mana dalilnya? Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat yang terbaik. Jadi kalau pengen jadi keluarga yang terbaik, amalkan ayat ini. Karena kalian telah amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Umar bin Khattab ngasih komentar tentang ayat itu. Man sarra ayyakuna tilkal ayah falyu'addi syartullah fiha. Siapa yang pengen menjadi umat terbaik sebagaimana ayat itu, maka jalankan syarat yang Allah tetapkan dalam ayat tersebut. Apa itu? Amar ma'ruf nahi munkar. Maka seorang istri jangan diam, mohon maaf, ketika suaminya kepergok nonton yang porno-porno. Nasihati. Bang, ini apaan ya? Kok saya ngerasa aneh ya ngeliat history itu Google-nya atau apanya. Kayaknya ada yang aneh. Mungkin kita nggak langsung nembak, ibu-ibu nggak langsung nembak ini apa, supaya ada ngobrol dulu. Kalau dia peka, dia salah dan dia dosa, itu aja udah cukup membuat dia deg-degan dan takut. Karena Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, mal itsm, wahai Rasul, dosa itu apa sih? Nabi menjawab, maha kafisodrik, sesuatu yang bikin dadamu gelisah. Cukup istri nanya aja, bang ini apa ya, ini link apa ya, itu aja udah bikin kelageban tuh suami. Walaupun tuh suami diem, coba ini kita ngerti, nasihatin. Emang saya salah apa sih bang, kok abang sampai buka-buka gituan, apa sih yang kurang? Tanya. Semoga setelah itu menjadi pukulan yang cukup, nggak sampai nyakitin sih, nggak sampai nyakitin suami. Semoga besok dia berubah. Ya, mohon maaf nih, ada penyakit kan namanya narkolema ya. Pernah dengar Bu? Apa narkolema? Narkotika lewat mata. Apa narkotika lewat mata? Nonton yang kayak tadi. Itu lebih susah sembuhnya. Narkotika obat udah banyak orang yang sembuh. Ya kan? Tapi narkotika lewat mata, nonton yang porno-porno itu, ngendeknya lama, sembuhnya lama. Kalaupun dia bisa sembuh 1, 2, 3 bulan, nagih lagi. Sakau lah ibaratnya gitu. Nagih lagi. Ini contohnya, ini contoh aja. Suami saya kayak gitu. Jangan diam Bu, tegur, nasihati dia. Begitu pula suami, dikala istri melakukan pelanggaran agama juga. Ya misalnya mohon maaf dalam bab pergaulan. Ya, dalam bab nutup aurat. Keluar rumah nyapu, sebagian ibu-ibu, emak-emak kita kan begitu. Sekedar pakai daster doang, betis dengkulnya kelihatan, tangannya pendek, suaminya ketua DKM, bukan di sini, bukan. Udah gitu yang biasa nyusun khotib lagi suaminya juga. Bang, itu istri abang, iya, ya Allah kok begitu, iya, lagi open cup, gerah kali dia. Tegur, jangan diam. Kenapa? Itu dayus. Kalau suami diam aja, nggak cemburu ketika aurat istrinya ditonton oleh orang banyak. Ya, mohon maaf juga, anaknya juga begitu. Anaknya udah umur SMA, kuliahan. Di kampus, rambutnya, lehernya, betisnya dilihat oleh puluhan, ratusan, mungkin ribuan tiap hari bertahun-tahun oleh orang yang bukan mahramnya. Dan ayahnya diam saja padahal ayahnya tahu apa hukumnya. Mohon maaf, itu ayah juga kena getah dosanya. Ini bukan dari saya, Allah yang bilang. Surat Al-Anfal ayat 25. Ya, Allah mengatakan, wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap malapetaka
yang tidak hanya Allah timpa kepada si pelaku kejahatan atau kezoliman saja, tapi itu rata kepada yang lain juga. Apa kata Ibnu Katsir tentang ayat ini? Ya, kata beliau, yuhadziru ta'ala ibadahul mu'minin fitnatan ay ikhtibaran wa mihnah. Allah memberikan warning kepada orang-orang beriman, bukan untuk orang non-muslim, ini buat orang beriman ayat ini, bahwa Allah akan berikan hukuman yang rata untuk siapa? Ya ummu biha al-musi wa ghairah. Baik untuk orang yang berbuat musi itu orangnya, buruk, orangnya disebut musi, ya, orang yang melakukan keburukan, au ghairah, atau orang lain yang enggak melakukan, tapi dia diam. Dia enggak ngapa-ngapain masalahnya, walaupun dia enggak melakukan. Haitsu lam tudfa wa la turfa. Gara-gara orang itu diam saja, tidak mencegah atau tidak menghilangkan. Nah, konteks keluarga kayak gitu. Dia diam saja seorang ayah atau suami terhadap maksiat istri atau anaknya, Allah bikin rata semuanya kena. Ya, bapaknya Pak Haji, bapaknya Ustadz, anaknya kambing korban, hilang 2 sama dia. Bapaknya diem aja, nggak pernah marah. Tetap ya kena getah, nama buruk bapaknya. 10 orang naik kapal laut, 1 orang yang ngebolongin, yang tenggelam bukan dia, semuanya tenggelam. Kalau yang 9 diam saja. Ini budaya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf biasanya agak entengan, karena ngingetin kebaikan. Insya Allah semua juga mampu. Dan lidah kita pun gak akan keluh. Yuk sholat, dek, udah azan, yuk ikut abi, ikut bapak, sholat, ikut ayah, sholat. Tapi kalau mereka bikin kemungkaran, lalu kita larang, biasanya itu agak sedikit hitung-hitungan. Ini kalau saya larang, ntar dia meledak lagi nih anak. Matiin tuh game, main game mulu. Hari ini dia matiin, besok dia diem main, bahkan lebih lama lagi. Itu kadang hitungannya begitu. Beda dengan amar ma'ruf, dek sholat yuk. Karena anaknya juga tahu sholat itu baik, dia gak akan nentang. Dek ada pengajian tuh buat remaja, kamu ikut. Dia gak akan nentang. Walaupun dia akhirnya gak ikut juga, tapi dia juga gak marah. Karena dia tahu itu ma'ruf baik. Tapi begitu yang negatif, yang mungkar, biasanya ada hitung-hitungan itu. Sehingga kita seringkali, bahkan para ulama sendiri, agak lebih sepi di wilayah nahi mungkar. Beda dengan amar ma'ruf. Saya lihat Ustadz banyak banget di travel haji dan umroh. Tapi Ustadz yang berada di nahi mungkar lebih sedikit. Betul ya? Ya. Baik, ini karena saya tadi dikasih waktu 30 menit, saya baru udah habis dari tadi. Ya. Baru 3 ya, nggak apa-apa lah. Selesai itu kita tadi dipesankan untuk ada diskusi atau kesimpulan. Jadi kesimpulannya, jamaah sekalian, Bapak Ibu, azanallahu iyyakum, Nabi Ibrahim dan keluarganya dan putranya mengajarkan kita untuk ya komunikasi yang berkualitas. Mungkin kita kerja, kita sibuk. Seorang ayah dinas sana sini, berikan waktu walaupun hanya ya setengah jam, tapi berkualitas. Tanyain kesehatan anak, tanyain tentang PR-nya. Dia udah seneng banget gitu. Ya, bahkan jangan lupa tanyakan pula bagaimana sholatnya, bagaimana pula hafalan Quran. Karena menanyakan tentang hal tadi itu hal-hal yang sifatnya menyelamatkan dia di dunia dan sementara. Itu penting juga. Tapi pertanyaan yang terkait dengan keselamatan dia di akhirat jangan sampai kita lupa. Justru itu yang paling utama. Bagaimana nak Quranmu, bagaimana nak sholatmu, bagaimana nak ya baktimu kepada ibumu dan seterusnya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf enggak semuanya supaya kita ada waktu buat ngobrol. Walau bisawab, saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.